Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di video kali ini, gua mau menjawab pertanyaan dari para netizen yang sebelumnya sudah pada DM ke Instagram gue di @sofyan_0789. Nah, sebelumnya di sini gua mau mengucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk DM ke Instagram gue ya di @sofyan_0789. Pada kesempatan kali ini gua mau menjawab atau mau ngebahas ya pertanyaan dari para netizen di sini mengenai smartphone apa sih Bang atau handphone apa sih Kak gitu ya yang bisa digunakan sama teman-teman tunanetra gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara settingnya gitu ya, dan aplikasi apa yang digunakan atau yang bisa digunakan sama teman-teman tunanetra, khususnya handphone abang, handphone kakak, handphone mas sendiri gitu ya, yang digunakan untuk tutorial atau sehari-hari. Ya, mungkin di sini pertanyaan pertama gitu ya. Gua mau jawab dulu handphone apa sih gitu ya yang saat ini gua gunakan ya atau yang bisa digunakan sama teman-teman tunanetra. Nah, jadi kalau device yang gua gunakan saat ini adalah handphone berbasis Android ya. Untuk brandnya sendiri di sini adalah brand Asus untuk tipenya Max Pro M1. Nah, jadi selain handphone yang berbasis Android gitu ya, kalian juga bisa menggunakan handphone yang berbasis iOS ya atau iPhone. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini gua mau ngebahas handphone yang berbasis Android karena jujur gua nggak punya handphone iOS ataupun iPhone ya tersebut ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, selain brand Asus gitu ya, banyak juga gitu teman-teman tunanetra saat ini yang menggunakan brand Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme, Oppo, dan Vivo, dan masih banyak lagi ya. Dan mungkin yang nggak kesebut nih, silakan kalian yang saat ini menggunakan screen reader ataupun pembaca layar gitu ya atau HP Android, bagi sahabat netra bisa komen ya di kolom komentar di bawah ini ya, siapa tahu nanti bisa membantu nih bagi teman-teman yang lagi mencari informasi handphone apa sih gitu ya yang bisa digunakan dan aksesibel sama tunanetra ya, seperti itu. Nah, lalu apa sih gitu ya aksesibel? Nah, jadi ada sebagian gitu ya, mungkin di brand Vivo gitu ya. Nah, di brand Vivo atau Oppo ya. Nah, di sini masih belum sepenuhnya aksesibel ya. Kalau yang saya pegang sih gitu sebelumnya ya, gitu yang pernah saya pinjam punya teman gitu ya saat mengatur atau men-setting aplikasinya gitu kan. Nah, jadi ada beberapa menu gitu yang memang tidak aksesibel atau tidak bisa terbaca oleh screen reader ataupun pembaca layar yang kita gunakan. Nah, tapi untuk brand Oppo nih ya, semakin kesini thank you banget nih untuk brand Oppo gitu ya, sudah semakin aksesibel nih, sudah banyak juga gitu teman-teman tunanetra yang menggunakan brand Oppo. Nah, lalu untuk brand Vivo juga sudah ya semakin kesini ada sih beberapa tipe dari Vivo ya yang sudah aksesibel dengan screen reader atau pembaca layar yang kita gunakan di smartphone Android. Nah, ya gue sih berharap gitu ya di semua merek handphone ya, di semua brand Android gitu ya. Nah, jadi untuk meningkatkan tingkat aksesibilitasnya gitu ya, agar teman-teman tunanetra ini bisa menggunakan dan gak ragu-ragu lagi gitu kalau mau ngebeli brand yang yang mau digunakan, seperti itu. Oke, lalu yang kedua, di sini mungkin gimana Bang gitu ya cara settingnya seandainya gua ini punya saudara ataupun teman gitu ya. Nah, mungkin di sini buat kalian gitu yang punya saudara ataupun kerabat gitu ya, ataupun kalian sendiri gitu ya yang baru mengalami ketunanetraan gitu ya dan ingin menggunakan smartphone Android gitu ya khususnya gitu ya. Nah, jadi
kalian bisa masuk ya ke dalam menu setelan atau pengaturan gitu ya, ataupun menu setting ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke dalam menu setelan ataupun menu pengaturan. Oke. Nah, jadi sebenarnya di dalam handphone berbasis Android ini gitu ya, itu sudah ada fitur namanya talkback gitu ya. Nah, kalau misalkan di handphone kalian belum ada fitur talkback-nya dan handphone kalian berbasis Android, silakan kalian bisa download ya atau unduh di Play Store untuk aplikasi talkback-nya ya. TALKBACK ya, atau rangkaian aksesibilitas talkback ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang gimana cara meng-settingnya ya? Nah, kebetulan di sini kan gue sudah mengaktifkan nih untuk fitur talkback-nya ya. Nah, jadi sebelum kalian mungkin mengaktifkan fitur talkback-nya gitu ya. Nah, kalau bisa sih kalian mengaktifkan terlebih dahulu data selulernya ya di handphone kalian yang kalian gunakan. Nah, nanti biasanya untuk si pembaca layarnya ini atau yang dinamakan mesin Google Text to Speech gitu ya, sebagai mesin suaranya. Nah, itu biasanya dia mendownload bahasanya ya terlebih dahulu seperti itu. Jadi mendownload data suaranya. Nah, jadi kalau bisa sudah sudah terhubung untuk data selulernya ataupun ke jaringan WiFi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang gimana cara settingnya? Oke, kalian masuk ke dalam menu setelan Super Backup Pro atau pengaturan ya. Smart SIM to Sobat Xiaomi setelan. Oke, setelan masuk. Setelan, telusuri setelan di luar peta. Oke, nah setelah kalian sudah masuk ke dalam menu setelan ya atau pengaturan, kalian scroll saja ya dari bawah ke atas, pilih menu aksesibilitas. Keamanan dan lokasi akun, WhatsApp, aksesibilitas, pembaca layar, tampilan, kontrol interaksi. Oke, ini ya aksesibilitas. Nah, atau mungkin untuk kalian pengguna Oppo, kalau nggak salah tuh nama menunya adalah bebas hambatan ya, menu bebas hambatan gitu. Karena waktu itu saya sempat bingung tuh di handphone Oppo, ini kok nggak ada ya handphone menu aksesibilitasnya, ternyata namanya adalah bebas hambatan. Gitu kalau yang menggunakan bahasa Indonesia mungkin ya. Nggak tahu juga deh gitu kalau yang menggunakan bahasa Inggris ya untuk settingannya. Nah, oke. Di sini kita langsung masuk aja ke dalam menu aksesibilitas. Keamanan dan lokasi akun, WhatsApp, aksesibilitas, pembaca layar. Oh ya, untuk pengguna Xiaomi pun biasanya masuk terlebih dahulu ya ke dalam menu setelan tambahan ya, itu atau advanced setting. Oke, di sini kita masuk ke dalam menu aksesibilitas. Aksesibilitas, navigasi naik, layar pintasan tombol volume, talkback, 1 dari 29. Nah, di sini pintasan tombol volume talkback. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah mengaktifkan fitur talkback-nya, kalian juga bisa mengatur di sini agar handphone kalian ketika kalian ingin menonaktifkan talkback-nya, kalian bisa menekan volume atas dan volume bawah ya secara ditahan itu selama 3 detik, nanti akan otomatis nonaktif untuk talkback-nya. Tapi itu setelah talkback kalian sudah diaktifkan ya tentunya. Nah, misalkan seperti ini saya contohkan ya. Talkback nonaktif. Nah, talkback nonaktif keterangannya ya. Nah, jadi di sini teman-teman mungkin yang non-netra ya bisa menggunakan handphone kita nih dengan sekali sentuh ya, atau seperti pada umumnya sebelum kita mengatur talkback-nya. Nah, nanti untuk cara menggunakannya setelah ini akan saya jelaskan ya untuk teman-teman tunanetra bagaimana. Oke, di sini saya aktifkan lagi untuk talkback-nya. Talkback aktif. Nah, talkback aktif. Navigasi naik, tombol. Oke, nah selanjutnya di sini kita geser-geser ke kanan. Aksesibilitas. Telusuri talkback aktif, ucapkan island layar 7 dari 29. Di sini ada menu talkback ya. Nah, seandainya kalian di dalam menu aksesibilitas ini tidak terdapat menu talkback ya atau fitur talkback ini, silakan kalian bisa mendownload atau mengunduh di Play Store ya untuk rangkaian aksesibilitas talkback-nya. Oke, nah di sini klik talkback aktif, ucapkan kalian masuk. Talkback navigasi. Nah, nanti ada di bagian kanan atas ini ada menu AKTIF beralih. Nah, kalau misalkan kalian belum mengaktifkan, ya tentunya menunya adalah keterangannya non-aktif ya. Nah, kalian bisa mengklik menu AKTIF yang non-aktif ini ya, tapi di sini kan sudah saya aktifkan. Nah, jadi ini saya coba. Hentikan talkback. Nah, ini hentikan talkback gitu ya. Batal.
Oke. Batal tombol. oke, tapi Batal. kita batalkan aja. Talkback. AKTIF. Beralih. Nanti gue bingung guys kalau talkbacknya dinonaktifkan. Nah seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengaktifkan fitur talkbacknya di dalam menu aksesibilitas ini. Lalu kalian pilih menu talkback ya. Nanti di sini kalian bisa aktifkan ya. Oke. Nah selanjutnya Kembali. kita kembali. Aksesibilitas. Talkback. Aktif Oke, kita geser ke kanan. Keluaran text to speech. Nah, di sini ada menu keluaran text to speech gitu ya. Atau ada juga yang namanya setelan text to speech gitu kan. Jadi masing-masing handphone ini terkadang berbeda-beda nih nama menunya ya. Gitu, ada setelan text to speech, ada keluaran text to speech gitu ya. Ada juga output ke suara gitu ya. Ada dan banyak lagi ya gitu. Nah, pokoknya intinya seperti ini sih gitu. Ada keluaran text to speech atau setelan text to speech di sini. Oke, di sini kita ketuk 2 kali ya bagi pengguna talkback. Keluaran text to speech 8 dari 29. Oke, kita masuk dulu ya ke dalam menu keluaran text to speech. Pesan WhatsApp app. Laju bahasa menggunakan mesin diciutkan. Smart text musik bahasa menggunakan bahasa mesin yang dipilih. Vocalizer TTS 2 dari 7. Nah, di sini yang pertama adalah mesin yang dipilih ya, Vocalizer TTS. Oke, nah ini karena saya sudah menginstal aplikasi tambahan ya di handphone atau di smartphone yang saya gunakan ini. Nah biasanya ketika kalian baru menggunakan HP Android gitu ya, yang tersedia di mesin yang dipilih. Mesin yang dipilih ini ya, atau mesin yang dipilih. suara ini. Nah di sini biasanya hanya ada dicentang, vocalis tidak dicentang, mesin Google Text ini ya, to Speech, mesin tombol Google radio, Text to 2 dari Speech 4. ya, atau mesin Google TTS ataupun Vico TTS ya, karena ada beberapa handphone yang nama mesin suaranya adalah Google Vico TTS. Nah jadi kenapa kalian tadi harus mengaktifkan data selulernya gitu, atau kita hubungan ke jaringan internet gitu ya. Nah agar si mesin Google TTS ini dia mendownload atau mengunduh data suaranya. Oke, sekarang kita coba ya, kita ketuk. Dicentang, mesin Google Text to Speech, Nah, tombol radio 2 dari ya, 4. suaranya lebih lantang ya untuk mesin Google Text to Speech. Nah WhatsApp biasanya bisnis, memeriksa pesan baru. Nah biasanya Tidak dicentang, Vocalizer TTS, tombol radio 4 dari 4. Nah biasanya pertama kali gitu ya yang ada pada smartphone Android gitu ya. Nah di sini yang yang ada mesin suaranya adalah mesin Google TTS ini mesin Google Text to Speech, tombol radio atau 2 dari Vico 4. TTS tadi ya, Vico TTS. Nah seperti itu. Nah jadi untuk dua mesin suara ini, tidak dicentang, ET Eloquence TTS, ET Eloquence tombol radio, 3 dan dari 4. Vocalizer TTS. Nah ini saya menginstal aplikasi tambahan ya. Nah untuk ET Eloquence TTS ini kalau misalkan di Play Store itu untuk resminya adalah 250.000 ya harganya. Nah kalau untuk yang tidak dicentang, Vocalizer TTS, Vocalizer tombol TTS radio, ini 4 dari 4. itu kalau di Play Store untuk resminya adalah harganya sekitar 55.000 ya. Kalau belum naik ya harganya gitu. Nah jadi tidak dicentang, kita ET bisa Eloquence TTS, menggunakan tombol aplikasi radio, tambahan. 3. Nah bisa kayak gini. Perhatian. Oke. Batal. Oke. Nah ini namanya Eloquence ya gitu. Nah dia menggunakan spellingnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau yang mesin Google TTS tadi karena data suaranya yang saya download adalah bahasa Indonesia, jadi yang berbicara adalah mesin Google TTS yang berbahasa Indonesia. Nah lalu di sini kita coba satu lagi ya, Vocalizer TTS. Nah yang ini yang pertama kali saya gunakan. Oke. Yang di awal tadi ya saya gunakan sebelum mesin Google TTS. Nah tapi ini adalah aplikasi tambahan ya setelah saya sudah mengaktifkan talkbacknya dan saya install untuk aplikasi tambahan ini. Oke. Menggunakan Vocalizer TTS, mesin yang dipilih. Nah, ini kan suaranya lebih cakep ya. 4 dari 4 dalam daftar 4 item. Tuh, suaranya lebih cakep gitu kan. Nah, tapi sejujurnya sih saya jarang gitu menggunakan Vocalizer TTS ini gitu. Kalau saya lebih sering menggunakan ET Eloquence tadi ya, yang Eloquence TTS seperti itu. Karena saya mungkin awalnya gitu ya, awal baru belajar komputer ataupun handphone gitu itu menggunakan Eloquence seperti itu. Oke, nah di sini kita back lagi.
Keluaran text to speech. Mesin yang kembali tombol. Aksesibilitas. Kembali tombol. Utama tombol. Quick step. Telusuri aplikasi. Nah, Kontak edit. jadi itu ya sahabat Netra ya untuk yang jawaban yang kedua mungkin ya. Nah, itu cara settingnya. Jadi kalian bisa masuk ke dalam menu pengaturan atau menu setelan, lalu kalian pilih menu aksesibilitas, lalu kalian bisa aktifkan fitur atau menu talkback-nya ya, fitur talkback-nya ya bisa diaktifkan dan nanti akan otomatis akan bisa berbicara handphonenya gitu ya dengan mesin suara yaitu Google TTS atau Google Text to Speech ataupun Vico Text to Speech atau Vico TTS. Baik sahabat Netra, nah setelah kalian sudah mengatur ya untuk mengaktifkan fitur talkback-nya yang ada pada menu aksesibilitas pada smartphone Android ya. Nah selanjutnya bagaimana cara menggunakan smartphone-nya nih khususnya bagi teman-teman tunanetra ya ketika sudah mengaktifkan fitur talkback-nya. Nah, jadi berbeda ya mungkin dengan kalian yang kategorinya non netra ataupun non disabilitas gitu ya. Nah, jika kalian kan untuk mengaktifkan atau menggunakan ya salah satu aplikasi yang ada pada handphone kalian ya, atau Android kalian, nah itu kan dengan sekali sentuh ya langsung masuk ke dalam aplikasinya. Misalkan contoh kalian mau masuk ke dalam aplikasi WhatsApp ya, kalian tinggal sentuh aja ikon WhatsApp gitu ya, ikon aplikasi WhatsApp yang ada pada HP Android kalian. Nah, berbeda dengan teman-teman tunanetra ya, khususnya saya juga di sini gitu ya. Nah, jadi kita gitu atau teman-teman tunanetra di sini jika ingin menggunakan salah satu aplikasi ya yang ada ataupun menu gitu yang ada pada handphone kita, nah itu kita harus menggunakan 2 kali sentuhan atau double touch ya. Misalkan gini, dia dengan satu sentuhan baru membacakan aplikasi apa sih ini gitu ya, baru dibacakan oleh pembaca layarnya ataupun screen readernya ya, atau mesin Google TTS-nya tadi yang membacakan gitu dengan tambahan fitur talkback ya, dengan mengaktifkan fitur talkback. Nah, jadi misalkan gini. Google. Nah, ini Google gitu ya. Google dibacanya karena ini kan spellingnya bahasa Indonesia ya. Nah, jika misalkan saya ingin mengaktifkan atau ingin menggunakan aplikasi Google ini, Google. nah saya harus ketuk 2 kali atau double touch di sini. Oke, saya coba ya, ketuk 2 kali. Google, logo Google dalam daftar. Nah, Ketuk di sini untuk ya. memperbarui. Nah, di sini saya baru masuk ke dalam aplikasi Google-nya. Nah, jadi harus dengan 2 kali sentuhan ya, tek-tek gitu ya, dengan cepat gitu guys. Nah, oke. Nah, selanjutnya misalnya kita pilih menu kembali. Kembali tombol. Nah, navigasi. dengan saya baru sekali sentuh, kembali itu baru membacakan saja pembaca layarnya, kembali tombol. Nah, jika saya ingin menggunakan menu kembali ini, ya saya harus ketuk 2 kali ya, atau double touch di sini. Tek-tek. Quick step Google dalam peta. Nah, 13 kembali lagi baris, ke 5 menu berandanya ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau pilih kontak di sini Lazada, Maps, Meet, Messenger, My Telkomsel, nah My Telkomsel, Octomobile, Open Camera. Nah, misalkan di sini, wah saya mau menggunakan Open Camera nih, gitu ya. Ya berarti saya harus ketuk 2 kali di menu ini. Open Camera. Nah, atau di aplikasi ini ya, Open Camera. Oke, saya ketuk 2 kali di sini. Landscape. Open Camera, Settings, tombol. Oke, dari sini keterangannya landscape. Nah, berarti saya harus memutar handphone saya dengan tampilan landscape gitu ya. Nah, baru saya geser lagi ke kanan. Settings, Nah, tombol. pop-up setting, Lock exposure, tombol. lock exposure, Gallery, tombol. Gallery. Switch to front, exposure, start recording video, Nah, tombol. misalkan saya ingin start recording video ya, saya harus ketuk 2 kali di menu ini, start recording video ya. Oke, tapi kita lanjut aja. Switch to photo mode, tombol. Nah, switch to photo mode ya. Misalkan kita mau merubah atau kita rubah ke mode foto ya. Nah, seperti itu. 100% zoom penggeser. Nah, 100% zoom. Nah, jadi itu dibacakan semua ya sahabat netra ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Kembali Talkback ya. Bilah Saya navigasi. ketuk 2 kali. Potret. Quick step open camera dalam peta. Nah, mungkin di sini 13 sudah baris, jelas ya 5 kolom. sahabat netra ya, perbedaan teman-teman yang mungkin non disabilitas ataupun non netra dengan teman-teman tunanetra, bagaimana cara menggunakan smartphone-nya ya. Nah, pada dasarnya handphonenya sama dengan kalian, hanya
beda menggunakannya saja dan menggunakan aplikasi tambahan atau fitur tambahan seperti Talkback dan juga Google Text to Speech. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara teman-teman tunanetra mengirimkan WhatsApp gitu, atau ya kita chatting lah gitu kan ya. Nah, hampir sama sebenarnya, kirim WhatsApp ataupun kirim SMS gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, yang pertama di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi WhatsApp-nya. Oke. Voice. YT. YouTube Fan Chat. YouTube. Nah, di sini YouTube, Music. Music, WhatsApp app memiliki WhatsApp. status 4 WA Business. dan WA Business. Nah, di sini di handphone yang saya gunakan ini saya menggunakan dua nomor WhatsApp ya. Yang pertama saya menggunakan WA Business dan juga WhatsApp Messenger ya. Nah, misalkan di sini saya mau masuk ke dalam atau menggunakan aplikasi WA Business. WA Business. Nah, berarti saya arahkan ke aplikasi WA Business dong. Nah, dia kan sudah bicara nih, WA Business. WA Business. Nah, lalu saya ketuk 2 kali atau double touch di sini. WhatsApp app Business. Hari ini dalam daftar pesan dan kembali. Oke, sini kita kembali dulu. WhatsApp app chat alum Maitri tombol dipilih chat. Nah, di sini 26, dipilih luar daftar. chat ya atau obrolan. Kita geser ke kanan. Status. Ada status ya, jika misalkan saya mau update status. Nah, misalkan sini saya mau ada status dulu deh. Status dipilih Deva Cerbon jam 40. Nah, di sini banyak nih ya status-status teman-teman saya di sini ya. Hari ini pembaruan status baru. Nah, di bagian status kanan baru, tombol. bawah sini ada status baru Pembaruan status dan baru, pembaruan tombol. status baru. Nah, kalau untuk pembaruan status baru misalkan saya mau upload foto ke WhatsApp ataupun video gitu ya. Nah, misalkan saya mau status teks aja. Status teks baru. Nah, di tombol. sini ya status teks baru, saya masuk ketuk 2 kali. Menampilkan keyboard Indonesia, key WRTY, WhatsApp app Business, mengedit, ketik status. Nah, ketik status keterangannya. Nah, di sini akan muncul papan keyboardnya. Nah, berbeda dengan kita mengaktifkan aplikasi tadi ya. Kalau untuk mengaktifkan aplikasi kan atau menu kita harus ketuk 2 kali. Nah, berbeda dengan yang ada pada keyboard ini. Nah, jadi kalau keyboard ini dengan sekali sentuh. Tapi sekali sentuhnya di sini kalau misalkan kita belum melepas ya. Misalkan gini contohnya. Huruf besar H. Ini huruf besar H. Kalau misalkan saya sudah yakin ingin menggunakan huruf H, ya udah saya lepas di sini. Huruf besar H. Nah, huruf besar H langsung tercetak di kotak edit pengetikan. Nah, misalkan saya pilih huruf A selanjutnya. G. G, F, D, D, S. S, enggak ya. A. Misalkan saya sudah ketemu huruf A, saya lepas. A. Oke, langsung tercetak. Misalkan huruf I, M. K. I. gitu ya. Saya lepas. Gitu ya, hai, Spasi. spasi. Hai. Nah, misalkan di sini. Hai, gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan saya mau udah dah ini aja deh gitu ya. Nah, di sini kita bisa geser-geser ke kanan nih. Titik. Masukkan. Mengedit. Hai. Hai gitu ya. Emoji. Tombol. Nah, di sini ada emoji kalau misalnya kita ingin menambahkan emoji gitu ya. Font. Tombol. Font, Warna latar belakang. warna latar tombol. belakang. Nah, misalkan kita di sini kita pilih warna latar belakangnya. AR green. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya ya, AR green. Perlu D. C. Soil. Nah, mungkin ini untuk latar belakang ini kurang akses juga ya dengan teman-teman tunanetra ya. Nah, tapi di sini saya biasa gunakan misalkan yang Scarlet. Mona Lisa. Emerald. Karena kan ini sudah bentuknya visualisasi ya. Bittersweet App. Nah, tapi kita hafalkan aja nih gitu menu-menunya. Bittersweet nih apa sih? Summer Sky. Summer Sky ini apa sih? Gambar apa sih gitu ya. Maya Blue. Maya Blue, Scorpion. Scorpion, Bali High. Bali High. Maya Blue. Vivid Vibe. Monte Carlo. Elephant. Polo Blue. Medium Red. Wasabi. Sundan C. Scarlet. Nah, misalkan ini Scarlet gitu ya. Saya pilih Scarlet. Oke, setelah itu sudah kita Status. ada Kontak. status. Kirim. Tombol. Nah, ada menu kirim tombol. Nah, jika kita ingin menggunakan menu kirim tombol ini, ya kita ketuk 2 kali ya. Mengirim pembaruan status. Keyboard Oke. Indonesia. KWR. Juno Ibu Anita. Baru saja. Status saya. Baru saja. Nah, 2 dari status saya 68. baru saja. Nah, itu untuk mengirim status. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin mengirim WhatsApp? Kembali. Oke, kita tombol. kembali Di luar. tombol ketuk 2 kali. 36. Pertunija alumni Jamboret Maitri. Nah, di sini misalkan kita mau chat personal ataupun di grup gitu ya. Pertunija Bari. Misalkan sini saya alumni chat aja Jamboret deh, chat Maitri. personal. Nah, di sini ke nomor saya sendiri ya, My3 di sini ya. Nah, ataupun kalau misalkan tidak ada di sini ya kita bisa cari. Panggil opsi lainnya cari. Nah, di sini ada menu cari. Cari kotak Kita edit. ketik, Menampilkan kita ketik ya. keyboard. Huruf besar M. Namanya siapa misalkan. Di sini saya ketik My. Spasi. T.
Tri misalkan. Menampil R. RI. Menampil Maitri dalam Nah, daftar ini Maitri. 6 WhatsApp Nah, jika kita business. ingin chat sama Menampilkan item 1 orang dan ini 2 atau dan kontak ini ya 17. kita ketuk 2 kali. Keyboard Indonesia, key WRTY Oke, disembunyikan. nah misalkan di sini, Utama, tombol ketik pesan, kotak nah ada edit, menu WhatsApp ketik business. pesan ya. Ada menu ketik pesan. Nah, di sini kan keyboardnya belum muncul nih ya, belum tampil ya. Nah, di sini kita ketik pesan di sini. Kita ketuk 2 kali. Menampilkan keyboard Indonesia, key WRTY. Nah, di sini langsung keyboardnya ditampilkan ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya mau ketik lagi, misalkan halo. Huruf besar H. Nah, ini sama ya, dengan sekali sentuh. Kalau sudah Huruf besar sesuai baru lepas. A lepas, L lepas, O lepas, Spasi. Halo. halo misalkan gitu ya. Nah, setelah itu udah kita tinggal kirim aja. Mengedit, halo. Nah, Kotak edit, mengedit WhatsApp business. halo gitu ya. Nah, jadi juga di sini kita bisa mengatur nih. Misalkan mengeja gitu ya. Nah, misalkan kita bisa mengeja juga, misalkan Link, kontrol, judul, paragraf, baris, kata. Misalkan kita ingin baca per kata. Halo, awal di Halo. halo. Nah, misalkan Halo, awal saya di mau baca per karakter gitu ya. karakter. Udah betul atau belum sih gitu ya. Nah, di sini tinggal geser dari atas ke bawah lalu ke atas lagi, pilih menu karakter misalkan gitu ya. Pokoknya atas, bawah, atas tanpa putus-putus ya. Nah, itu misalkan nanti ada menunya banyak. Misalkan di sini kata, baris, paragraf, judul, kontrol, link, default, kecepatan. Pengecilan karakter. Nah, karakter misalkan saya mau eja per karakter, sudah betul atau belum nih yang saya ketik gitu kan. Huruf besar H. Nah, huruf besar H betul ya. A L O ya. Halo. Spasi akhir bidang. Oke, misalkan sudah, setelah halo misalkan lagi. L, R, L A H G. Misalkan Hapus. G salah nih. K. Saya ketik U laki ya. I spasi laki. Nah, kan dia langsung ngomong laki. Lah, berarti saya salah ketik dong. Nah, berarti kita arahkan saja kursornya. I S Ya. Nah, jadi kalau untuk mengarahkan kursornya, kalau tadi kan kalau untuk yang menunya tersebut atas bawah atas gitu ya untuk memunculkan menunya. Nah, jadi untuk mengeja per karakternya di sini kalau untuk mundur geser dari bawah ke atas 1 jari. Kalau untuk maju ya misalkan dari huruf L A K I gitu ya. Nah, berarti itu dari atas ke bawah. Nah, di sini karena saya dari belakang berarti saya dari bawah ke atas. A. Ini ke atas dari bawah. S I Kayak misalnya ini. mengedit halo laki kotak. Nah, halo laki ya. Misalnya gini. Spasi I. K. Nah, ini kan salah nih huruf K-nya. K. Oke, saya mundurkan dulu. Oke, ke huruf I ini ya. Nah, lalu saya tekan backspace. R. K dihapus. Nah, K dihapus lalu ganti huruf G. G. Nah, itu ya. Mengedit halo lagi kotak. Nah, halo lagi. I spasi Oke, spasi apa? A, P, A. Oke, nah lalu misalkan saya mau kasih simbol sama dengan Keyboard simbol. Nah, di sini keyboard simbol. Nah, keyboard simbol ini berupa menu, ketok 2 kali. Menampilkan keyboard Oke. tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya dengan sekali sentuh. Nah, tanda tanya. Oke. Mengedit halo lagi apa? Kotak Halo edit, lagi apa? Lampirkan. Ada menu tombol. lampirkan Kirim tombol. dan menu kirim. Nah, jika kita ingin menggunakan menu kirim tombol, kita ketuk 2 kali. Menampilkan keyboard Indonesia, key Oke, WRTY. coba kita cek ya. Hak pesan dan halo lagi apa 13.41 tersampaikan. Nah ya, halo lagi apa 13.41, jamnya jam berapa, keterangannya tersampaikan gitu ya. Nah, selanjutnya misalkan mau Sherlock, bagaimana sih caranya? Mengedit, ketik pesan. Bisa nggak ya kotak gitu edit, teman-teman, di luar itu daftar. Sherlock gitu, bisa guys gitu ya. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi WhatsApp ini. Lampirkan. Lampirkan. tombol. Nah, di sini ada menu lampirkan atau attachment ya. Oke, kita ketuk 2 kali di menu lampirkan. Keyboard disembunyikan. Jendela pop-up. Dokumen. Ini ada dokumen, Kamera. galeri, audio, katalog, film, Lokasi. From. lokasi. Nah, sini ya, lokasi. Kita ketuk lokasi. Kirim lokasi. Kembali ke atas. Berbagi lokasi terkini. Nah, di sini kita ketuk berbagi lokasi terkini. Kita ketuk 2 kali di sini.
Oke, lalu Kirim tombol. di bawah kanan ada menu kirim, kita ketuk kirim 2 kali. Menampilkan keyboard. Berhenti berbagi. Mengedit. Ketik Oke. lampir berhenti berbagi. Anda lokasi terkini. Anda berbagi. Lokasi terkini. Tombol. Nah itu ya, lokasi terkini tombol. Nah ini kita sudah berhasil untuk share log gitu ya. Dan ada lagi satu lagi untuk menu share lognya ya, untuk tempat sekitar seperti itu. Nah misalkan sudah, kita mau kembali lagi. Kembali. Ya udah, kita kembali aja, ketuk 2 Keyboard kali. disembunyi. Dan kita juga bisa menggunakan fitur pesan suara. Lokasi terkini. Nah, mungkin di sini kalau misalkan saya Berbagi. menggunakan Ketik pesan. Kod. Perekam layar bisa tidak ya? Kamera. Pesan suara. Tombol. Coba saya gunakan pesan suara. Halo, tes. Berhenti berbagi. Mengedit. Ketik pesan. Nah ternyata Kod. tidak bisa Berhenti ya. berbagi. Nah jadi karena satu mikrofon ya, saya menggunakan untuk perekam layar. Oke, di sini kita back aja langsung. Kembali. Tombol. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.